Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Civic Pool System Pengaduan Publik Otomatis. Inovasi digital untuk efisiensi dan akuntabilitas layanan publik berbasis NLP, multitenansi arsitektur, dan kecerdasan buatan untuk transformasi pengaduan masyarakat Indonesia. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Roja Akmaluz Zuhair dengan 3 digit NIM terakhir 145, Ahmad Hasbi Muzaki 152, Muhammad Hasan Afini Maulana 159, Muhammad Ibnu Afdan 163, Randika Arif Fadila 151. Next. Latar belakang responsivitas pelayanan publik merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009. Kanal pengaduan masyarakat menjadi sarana utama partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun platform pengaduan yang ada saat ini masih bersifat semi manual, sehingga lambat, tidak efisien, dan memerlukan biaya operasional yang tinggi. Dan tiga hambatan utama. 1. Disposisi manual yang lambat. Setiap laporan membutuhkan 12 hingga 72 jam untuk diproses dan diteruskan ke instansi terkait. Yang kedua, nomenklatur SKPD tidak seragam antar daerah, menyulitkan integrasi sistem secara nasional. Dan yang ketiga, miskategorisasi laporan oleh pengguna awam yang menurunkan akuransi penanganan. Solusi Civic Pulse. Di sini ada 4 poin. Pertama, klarifikasi dan disposisi otomatis. Klasifikasi laporan dan disposisi otomatis berbasis NLP tanpa operator manusia, real time dalam hitungan detik. Yang kedua, adaptive nomenclature mapping ANM modular pertenan menyesuaikan struktur SKPD tiap daerah secara fleksibel. Konfigurasi tanpa kode pemrograman. Poin ketiga, estimasi urgensi otomatis. Penilaian urgensi laporan secara otomatis menggunakan name entity recognition dan analisis sentimen berbasis teks. Yang poin keempat, arsitektur multitenant. Satu sistem melayani banyak pemerintah daerah dengan isolasi data penuh menggunakan PostgreSQL database. Spread scam. Next. Landasan ilmiah dan teknologi. Suatu sistem melayani banyak perintah daerah Pemda dengan isolasi data penuh. Arsitektur ini menggunakan PostgreSQL dengan pendekatan shared database. Spread scam memastikan keamanan dan efisiensi lintas tenan tanpa interferensi data antar daerah. NLP dan Indobert. Klasifikasi aduan menggunakan Indobert yang di fine tune dikombinasikan dengan semantic similarity berbasis sentence transformers. Model diekspor ke ONX rutin untuk performance optimal, mencapai akurasi klarifikasi 913% pada 15.000 sampel aduan publik nyata. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, disposisi real time. Laporan publik diposisi secara otomatis tanpa campur tangan operator manusia, memangkas waktu penanganan dari 12 sampai
72 jam menjadi kurang dari 5 menit. ANM modular, estimasi urgensi otomatis, sistem mendekati tingkat urgensi laporan secara otomatis menggunakan entity recognition dan analisis sentimen berbasis Indobet. Yang ketiga, ANM modular pertenan, adaptive nomenclature mapping, menyesuaikan struktur SKPD tiap daerah secara modular tanpa perlu konfigurasi kode oleh pengembang. Yang keempat, konfigurasi Next. Oke, selanjutnya terkait dengan dana, iuran dan manfaat. Iuran yang pertama, prototipe web dashboard dan aplikasi mobile siap pakai, yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah yang ditargetkan pada jurnal berreputasi Sinta 2 dan 3 dengan sistem yang terdokumentasi penuh dan siap diimplementasikan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dengan tujuan yaitu dengan manfaat menangani laporan turun dari 12 sampai 72 jam itu menjadi kurang dari 5 menit dan menghemat biaya operasional hingga 72 juta per tahun untuk pemerintah daerah menengah. Peningkatan signifikan pada indeks kepuasan masyarakat dan akuntabilitas layanan publik. Next. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, Smart City. Smart City dan Smart Governance. Civic Pulse mendukung pilar Smart Governance dalam ekosistem Smart City melalui otomatisasi layanan publik berbasis teknologi digital. Yang kedua, NLP, Indobert dan Sentence Transformers. Indobert, Ventunet, dan Sentence Transformers digunakan untuk klasifikasi teks aduan dengan akurasi 91,3% pada 15.000 sampel publik. Yang ketiga, multi-tenancy arsitektur. Postgres SQL dengan pola shared database, separate skema memungkinkan satu sistem melayani banyak Pemda dengan isolasi data yang aman. Kemudian yang nomor 4, metrik evaluasi mencakup MTD, yaitu Mean Time to Disposition, dan DART, Disposition Accuracy Rate, dan FRR, False Routing Rate, sebagai indikator efisiensi. Next. Kemudian metodologi dan implementasi. Data dan arsitektur. Dengan 20.000 lebih sampel aduan dari lapor, dataset publik, dan data sintetis. Arsitektur microservice dengan 6 layanan
utama yang saling terintegrasi untuk memastikan skalabilitas dan performa sistem yang optimal. Kemudian teknologi stack dengan backend menggunakan Python, FastAPI, dan frontend menggunakan React.js, mobile Flutter dengan database PostgreSQL, multiskema, NPL model dengan Indobot fine-tuned yang diekspor ke KNNX runtime untuk inferensi cepat dan efisien. Oke, berikutnya kita masuk ke pengujian sistem civic folder. Di sini itu pertama black box testing. Di sini ada 78 skenario uji dijalankan dengan pas 195% mencakup seluruh alur utama sistem pengaduan, disposisi otomatis dan manajemen politik tenang. Setiap skenario verifikasi terhadap spesifikasi fungsi yang telah diterapkan. Nah, evaluasi model NLP, model Indobot fine-tuned mencapai mikro F1 skor lebih dari kurang dari 0,85 pada dataset validasi 15.000 lebih sampel aduan publik, membuktikan akurasi klasifikasi dan disposisi otomatis yang andal. Simulasi beban sistem. Nah, di sini untuk simulasi beban saat ini ditekan dengan ban 100 konkuren user per tenant diuji secara bersamaan. Nah, sistem kami sukses mempertahankan latensi respons di bawah 3 detik dan errornya itu stabil, error kurang dari 1% dan membuktikan stabilitas arsitektur microservice dan kesiapan sistem untuk deployment skala nasional. Next, di sini langsung ke penelitian. Di sini ada rincian anggaran civic user untuk harus pakai server API headset. Nah, kita mengalokasikan sebesar 4.476.000 dengan sewa alatnya dan jasa validasi sebesar 550.000 dan transportasi alat sebesar 390.000. Nah, dan terakhir yaitu lain-lain dikasih 975.000 dan total anggaran keseluruhannya mencapai 6.819.550 rupiah. Nah, karena ini nanti akan dari Birmawa dan Perguruan Tinggi agar ini dirancang efisien untuk mendukung bahan prototipe dan validasi sistem dan publikasi ilmiah target jurnal jumlah 2-3. Nah, untuk sebenarnya menambahkan simulasi dari menegaskan bahwa civic user hadir untuk menawarkan otomatisasi dan proses pengaduan produk. Kami tidak sekedar mendigitalisasikan proses, melainkan merombak sistem dengan menggabungkan keunggulan teknologi artificial intelligence, pemrosesan bahasa alami atau NLP
serta keandalan arsitektur cloud native. Nah, melalui integrasi teknologi tinggi ini, solusi kami terbukti mampu meningkatkan efisiensi untuk waktu pemrosesan aplikasi penanganan yang terpenting untuk menunjang ke akuntabilitasi pelayanan pemerintah pada masyarakat luas. Sekian presentasi dari tim kami dengan bagi kelompok. Juga terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen. Kami kembalikan ke moderator. Monggo. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami, yakni kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.